Jangan lupa subscribe YouTube channel Radar Kudus TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin, itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat, wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat, ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah, itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya tuh nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya nggak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wong kok rohan. Ya saya seneng saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoki kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah tuh kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abba mudhahaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah tuh rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan kan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab ahli sunnah adalah madzhab sing jelas-jelas min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'iwal
lisyarib. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan atyabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngeritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang cantik dia, muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Ayu kaya apa, itu untuk Dudo. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya, ya semenjak itu enggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk Dudo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula'abah. Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel. Karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak benar, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung bojomu kudu rewel, enggak ngono fakir," kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafdan akhar. Itu memang agak jadi di ilmu tafsir. Tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwamuk kowe sabar ya ibadah. Nafakoi ya ibadah. Neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru Bang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Udah ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti hadan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram apa tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini, sudah maju ini, sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arabi. Nah, lisanul arabi yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arabi itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolabul ma, cari-cari dulu.
Ketika ditanya sama Ashabus Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidu ma'an kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah setelah tidak menemukan, kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyangkihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang. Seseorang ini layak. Ya misalnya kiai ya apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwolak-walik apa? Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri hafal alfiyah wolak-walik tapi ora roh carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di nglirap itu. Tonggone nganti hafal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone wis hafal saking bedino itu ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saat tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus Zaid ojo tagih. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Jika diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin, pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang. Orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu. Aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya. Maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya.